Halo kawan kripto. Memasuki pertengahan bulan April 2026, kita melihat market sedang berada dalam fase yang sangat menarik untuk disimak. Dengan sentimen makro yang mulai bergeser, banyak sekali spekulasi mengenai kemana arah pergerakan harga selanjutnya. Mari kita bedah data hari ini untuk melihat gambaran yang lebih luas mengenai kondisi market kita saat ini. Penting untuk diingat bahwa seluruh konten dalam video ini bertujuan murni sebagai edukasi dan analisis pasar, bukan merupakan ajakan untuk melakukan aktivitas jual maupun beli aset kripto apapun. Keputusan investasi ada sepenuhnya di tangan masing-masing, jadi pastikan kawan-kawan selalu melakukan riset mandiri atau do your own research sebelum mengambil langkah. Kita perlu mencermati kalender ekonomi global yang cukup padat. Pada 14 April, Amerika Serikat akan merilis data PPI dan Core PPI bulan ke bulan, yang bisa memengaruhi kebijakan The Fed ke depannya. Selain itu, pada 16 April nanti, pasar menunggu data pengangguran dari Australia dan laporan GDP dari Inggris. Data-data ini berpotensi memberikan volatilitas jangka pendek pada aset-aset berisiko, jadi pastikan posisi kawan-kawan terjaga dengan baik. Berita makro pertama datang dari The Fed, yang memberi sinyal kemungkinan jeda pada kenaikan suku bunga mereka. Langkah ini diambil karena adanya tanda-tanda moderasi ekonomi serta penurunan inflasi. Bagi kita di pasar kripto, suku bunga yang lebih stabil tentu menjadi sentimen positif karena mengurangi biaya peluang untuk memegang aset seperti Bitcoin atau Ethereum. Namun di sisi lain, inflasi di kawasan Euro tercatat meningkat secara tidak terduga pada bulan Maret. Hal ini memicu kekhawatiran baru di pasar global terkait tekanan harga yang persisten. Jika kondisi ini berlanjut, aset kripto seringkali dilirik sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang fiat yang bisa meningkatkan permintaan untuk aset digital seperti Bitcoin. Update makro terakhir, Bank Sentral Tiongkok baru saja menginjeksikan likuiditas tambahan ke dalam sistem perbankan mereka. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan di tengah melambatnya aktivitas industri. Likuiditas yang melimpah dari Tiongkok biasanya memberikan dampak tidak langsung bagi ekosistem kripto, termasuk stabilitas dalam volume perdagangan global. Indeks Fear and Greed kita saat ini berada di angka 42 yang masuk dalam kategori netral. Angka ini menandakan bahwa suasana hati pelaku pasar sedang tidak terlalu emosional, baik dari sisi ketakutan yang ekstrim maupun keserakahan yang berlebihan. Ini adalah fase di mana pergerakan harga cenderung lebih mengikuti fundamental dan sentimen makro yang terjadi. Mari kita lihat indikator P-Cycle Top. Indikator ini sering kita umpamakan sebagai lampu peringatan di jalan raya. Saat ini, harga Bitcoin masih jauh berada di bawah garis rata-rata utama, yang artinya kita masih cukup jauh dari fase euforia puncak yang biasanya ditandai oleh pertemuan garis-garis indikator ini. Selanjutnya, perhatikan model Puel Multiple yang saat ini menunjukkan angka 0.65. Secara historis, nilai ini berada di wilayah yang cukup sehat, menunjukkan bahwa tekanan jual dari penambang sudah cukup moderat. Kita tidak melihat adanya indikasi tekanan jual masif yang bisa merusak struktur harga dalam waktu dekat. Dari total 30 indikator siklus pasar yang kita pantau, belum ada satupun yang memicu sinyal jual atau peringatan dini untuk segera keluar dari market. Ini memberikan kita gambaran bahwa struktur pasar makro secara keseluruhan masih bersifat akumulatif. Terima kasih telah menyimak analisis pasar kripto hari ini. Sekali lagi, semua poin yang disampaikan adalah bagian dari edukasi dan gambaran teknikal berdasarkan data yang tersedia. Selalu jaga manajemen risiko kawan-kawan dalam setiap langkah yang diambil di market. Salam kripto dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.